cilik asal Kota Pekalongan berhasil membawa nama Kota Pekalongan harum kembali setelah berhasil menjuarai lomba dalang cilik se-Pekalongan. Muhammad Konata Qorin merupakan siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Sowo kowe, Anoman. Ojo jati pepalangan gongku, aku temenggung dendomu sowo. Ayo lawan no, coba. Hut. Wejat. Wah. Wejat, weh. Wah. Waduh. Wah, edan. Hut. Wah, tiang. Luar biasa loh. Keren nggak sahabat Inspirasi luar biasa? Hari ini spesial Zulfan hadirkan dalang bocah. Ada Muhammad Konata Qorin. Betul ya? Ya. Luar biasa. Jadi main apa Konata? Main wayang. Main wayang. Ada dua tokoh, betul? Ya, dua tokohnya Anoman sama dan juga Gendong Soko. Sebelum masuk lagi kita berbincang lagi, coba boleh kenalan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Boleh saya hai dulu, dadah. Dadah. Oke, ini adalah Muhammad Konata Qorin, seorang dalang bocah asal Kota Pekalongan, betul ya? Ya. Nata sekarang masih bersekolah di kelas berapa? Di kelas 7. Kelas 7. Gimana sobat Inspirasi? Luar biasa ya. Pasti kelas 7 udah jadi seorang dalang. Yang mana tadi juga udah bawain cerita sedikit ya, tentang tentang Anoman dan juga Gendong Soko. Ya. Nata, yang ingin Kak Zulfan tanyakan juga, ini pasti jadi rasa penasaran yang ada di rumah. Kalau misalkan Nata ini kan masih kecil ya. Iya. Baru kelas 7, semester 2 berarti, betul ya? Nah ini Nata waktu kenal pertama kali jadi seorang dalang tuh waktu kelas berapa sih? Waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD, Iya. Itu memang suka dari kecil, dari TK itu memang suka nonton wayang-wayang kah? Atau gimana? Ya, kalau kelas 4 SD itu suka sama wayang. Dulu itu saya itu suka nonton wayang. Terus dulu suka nonton di mana-mana kayak dalang ya. Terus sama habis itu bulan Agustus dan September saya latihan sama Bayu Laras dari Sanggar Bayu Laras. Habis itu kelas 6 SD saya dikenalkan sama ayah saya, Pak Dalang Wiwit Kuncoro. Seperti itu, jadi memang perjalanan juga panjang ya, Iya. betul ya. Nata ya, Nata juga kalau misalkan setiap hari memang pakai base cap terus kah atau enggak? Enggak Ya, iya. ini memang kebutuhan aja. Iya. Jadi kalau misalnya memperform pakainya base cap gitu kan, bawa wayang, luar biasa. Dan juga penguasaan juga beda ya antara suara wayang yang satunya dan Iya. satu yang lain gitu ya, Beda. betul ya? Iya. Nah, Nata sendiri dulu berarti waktu nonton tuh kan di YouTube, kemudian juga di nonton langsung juga. Iya. Yang pertama kali bisa bikin Nata, oh akhirnya aku mau deh, itu kenapa? Karena memang ceritanya bagus kah? Iya, ceritanya bagus. Bapak tuh sabetannya bagus, gamelannya juga asik, juga dongeng tokoh-tokoh jahat sama baiknya juga seru. Iya. Perangnya juga Perannya seru juga. ya. Nah, menurut Nata sendiri sebagai seorang dalang cilik nih ya, yang paling susah ketika mainin wayang sebagai dalang tuh apanya? Sabetannya kah, solonya kah, atau gimana? Paling susah itu kayaknya tangannya. Tangannya. Iya, masih belum Belum terlalu terampil. banget. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh latihannya lama nggak sih Nata sendiri? Kayaknya kalau latihan terus kayaknya enggak kayaknya. Kalau Iya. misalkan latihan terus berarti artinya nggak susah gitu Nggak ya. susah. Nah, Kalau latihan. ketika Nata kenal sama Pak Wiwit gitu ya, itu latihannya setiap hari kah atau setiap minggu berapa kali gitu? Kayaknya 2 kali. 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu lomba itu. Oke, jadi memang latihannya juga rutin gitu ya, karena memang
keterampilan tangan, kemudian juga cengkok-cengkoknya sebagai seorang dalang cilik, apalagi beda nggak kalau misalkan dalang cilik sama dalang yang udah profesional tuh beda nggak itunya? Beda, lebih susah mana? Lebih susah. Dalang profesional ya, dalang luar biasa. profesional. Nah, Nata sendiri ini kan sebagai seorang anak SMP gitu ya, teman-teman Nata lain tuh ada nggak sih yang suka juga sama wayang? Suka, Ada yang juga? suka, cuman gimana ya, teman saya kayak ya dia itu suka, cuman dia kayak gimana, kayaknya malu-malu gitu. Malu-malu Atau kucing. gimana, kayak nggak mau. Oke lah, kalau Nata ini nggak malu-malu berarti ya, sudah berani gitu ya, betul ya, sudah Ya. pede ya. Nah, yang pertama kali meyakinkan Nata, ayo kita Nata belajar jadi dalang tuh siapa? Dari ayah. Dari ayah ya, Ya. ayah juga berarti jadi support utama Iya, gitu ya, support, betul? Iya. Karena mengenalkan juga sama temennya ayah, Iya. Pak Wiwit, Iya, Pak Dalang Wiwit iya, ya, Pak betul. Dalang Akhirnya Wiwit. dari situ Nata belajar dengan tekun, dengan yakin menjadi seorang dalang cilik Iya. gitu ya, luar biasa. Meski masih tergolong muda, ia gemar sekali akan melestarikan budaya wayang. Sejak kecil, ia berminat akan dunia wayang. Bermula dengan tontonan video tayangan dalang dan wayang saat ia kecil. Ternyata mampu membangkitkan jiwa seni yang mengalir pada dirinya. Kalau misalkan dibilang susah nggak sih Nata jadi dalang? Nggak banget sih, nggak susah Nggak banget. Wah, luar biasa, mantap. Ini memang jiwa seni itu sudah mengalir ya di Nata Iya. ya? Gitu ya? Iya. Kalau misalkan Nata bilang rate nih dari 10 sampai 100 susahnya jadi seorang dalang itu berapa? 3 kayaknya. 3, Atau wah 5. mantap, luar biasa. Karena tadi kita udah disuguhkan dengan penampilan luar biasa di opening tadi. Kalau misalkan tadi tuh Nata tuh menampilkan apa? Itu sabetannya kah atau apa itu? Itu perangnya, sabetannya. Perangnya, Iya. sabetan. Itu antara Anoman dan juga Gede Gede Mustoko Mustoko. ya. Tokoh Nah itu kalau jahat, misalkan yang jahat itu siapa? Yang jahat itu Gede Mustoko. Gede Mustokonya. Kalau tokoh baik itu Anoman. Anoman ya. Iya. Nah, membedakan tokoh baik dan tokoh jahat tuh bagaimana? Ya dari apa? Tutur katanya Tutur kah? ya, tutur katanya kan kalau jahat tutur katanya lebih berat tuh, Lebih berat besar. gitu ya. Nah, kalau tokoh baik kan juga ada yang enggak, ada yang Ada iya. yang enggak. Terus Ya. juga kemudian dari gerak-gerakan dan tangannya gitu gerakannya, juga tangannya. lebih tegas gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan Nata sendiri sejauh ini yang paling susah gitu ya, di bagian apa sih Nata? Paling susah Menghafal ceritanya atau mungkin terampil tangannya atau gimana? menghafal ceritanya. Menghafal ceritanya. Iya. Kenapa susah? Karena panjang juga. Karena panjang Iya. ya. Itu kalau misalkan sekali perform tuh berapa jam sih atau mungkin berapa menit untuk durasinya? Sampai 1 jam nggak? Enggak. Enggak. Kayaknya berapa ya? 25 20 menit. sampai 25 Iya. menit, 30-an menit gitu Iya. ya. Itu artinya berarti Nata tuh harus hafal di luar kepala, betul? Iya. Susahnya di situ. Iya. Nah, kalau hafalan sampai berapa minggu kalau misalkan kamu sendiri? Berapa minggu ya? Kayaknya 2 minggu atau 2 minggu cukup. Atau dia Luar 2 minggu biasa. cukup Ini atau masih 2 bulan. apa namanya, otaknya untuk mengingat masih encer gitu ya, Iya. luar biasa. Nah, buat sobat inspirasi, jangan kemana-mana dulu karena kita akan kulik lebih lanjut tentang cerita dari Nata, seorang dalang cilik. Stay tune on Inspirasi Inspires You. Menekuni bidang seni sebagai dalang yang ia mulai sejak di bangku sekolah dasar membuat dirinya semakin belajar demi belajar untuk menjadi seorang dalang profesional. Nah, kalau misalkan tadi kan kita tanya tuh tentang mengingat ceritanya yang panjang untuk perform selama 30 menit gitu kan. Iya. Nah, untuk bahasanya kan pakai bahasa Jawa Iya, yang bahasa halus Jawa. ya. Iya. Nah, itu Nata sendiri tahu nggak artinya itu apa? Tahu. Atau tahu? Tahu. Luar biasa. Nah, itu kalau misalkan belajarnya dialeknya kan susah ya, Iya. cengkok-cengkoknya juga.
belajarnya berapa lama kalau Nata sendiri? Kalau tadi mengingat cerita kan sekitar 2 minggu. Iya, minggu. Nah kalau belajar cengkoknya, kemudian belajar bahasa dan artinya itu berapa lama? Berapa lama ya? Kayaknya 3 minggu. 3 minggu Atau untuk 3 menghafal bulan. semuanya, berarti 3 bulan sampai 3 minggu sampai 3 Iya. bulanan ya, karena memang rada susah juga sih menurut Kak Zulfan ya, betul nggak Iya. sih? Susah Iya, ya, susah. apalagi Natal kan masih kecil, masih imut-imut nih untuk menyesuaikan dengan bahasa yang nanti akan diperformkan ke orang-orang tuh kan harus sesuai profesional, sesuai dengan SOP-nya seorang dalang gitu ya. Nah kalau misalkan nih dalam sebuah perform, ini kan kita di belakangnya ada pintu nih ya, Iya, kalau misalkan sebagai seorang dalang itu kan nanti tampilnya kan dipakai kain Iya, putih dan lain iya. sebagainya, itu menyiapkan sendiri atau gimana? Menyiapkan sendiri. Menyiapkan sendiri Iya, atau untuk masang-masangnya, ya kemudian juga masang-masang kalau di kalau rumah masang, atau kalau di rumah berarti kalau di latihan rumah, gitu ya. Latihan, nah. Nah, kalau misalkan sebagai seorang dalang cilik nih, menurut Nata sendiri yang paling penting ketika perform itu apa? Wayangnya kah? Yang penting ada wayangnya kah? Atau yang penting ada kain putih atau seperti apa? Yang perform itu harus ada clear, harus ada kayon, juga ada wayangnya, tokoh-tokohnya, juga ada dodokannya, Dudukannya juga. sama kecerekannya, nah sama apa namanya gedebok. Gedebok Ya, juga. Berarti rada banyak juga ya. Iya, Yang banyak. penting juga yang nggak boleh lupa adalah belangkon. Iya, Betul belangkon. ya? Iya, belangkon yang utama. Kalau nggak Iya, pakai belangkon. belangkon kurang afdol rasanya Iya. jadi dalang ya. Baginya, menjadi seorang dalang merupakan tugas yang besar untuk menghafal alur cerita, menyiapkan segala alat hingga harus dapat menampilkan sebuah pagelaran seni sukses yang menjadi tontonan masyarakat. FYI juga nih sobat prestasi, kemarin Nata tuh berhasil menjuarai juara 1, betul Iya, ya? iya. Dalang bocah di Kabupaten Pekalongan, luar biasa. Kemarin gimana perasaannya, bangga nggak? Bangga Kak, juga senang juga saya juga nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya, nggak nyangka. Waktu itu kompetitor Nata tuh kelasnya kelas 7 semua kah? Atau juga ada yang udah dewasa? Ada yang dewasa, Ada yang juga dewasa. ada yang masih kelas SD. Nah itu satu sanggar sama Nataka atau beda sanggar? Beda. Beda sanggar. Terus kemarin senang, rasanya bahagia juga, nggak nyangka juga. Kenapa nggak nyangka, Nata? Nggak nyangka karena sana itu sanggar-sanggar lain itu bagus mainnya. Juga udah lama latihan. Juga saya kan masih sebentar. Iya. Nah itu sanggar lain kan juga udah lama, juga mesti bagus-bagus itu Masih mainnya, bagus-bagus. sabetannya sama yang lain-lain. Sempat minder nggak waktu itu? Insecure nggak? Ya minder. Minder, Iya, waktu minder. lihat lawan-lawannya pasti udah tahu juga ya, Iya. sering lihat performnya juga nggak? Iya, pernah. Iya gitu ya, jadi memang rasanya tapi luar biasa loh, Nata bisa jadi yang juara 1 dari yang baik semuanya di seluruh Pekalongan. Iya, Berarti ya seluruh luar biasa. Kemarin waktu pelaksanaan tuh di mana sih pelaksanaannya, Nata? Pelaksanaan lombanya di mana tuh? Kayaknya Kajen, Pendopo Kajen. Di Pendopo Iya. Kajen. Nah itu waktu selama proses latihan itu memakan waktu berapa bulan untuk persiapannya? Persiapannya 2 bulan. 2 bulan Iya. full itu intens berarti Iya, dengan intens. pelatih ya? Iya, pelatih. Luar biasa, dan juga didukung sama ayah bunda pasti Iya. ya. Ya, nah kalau misalnya kita berbicara tentang support nih dari orang tua, dari sekolah juga, gimana respon dari sekolah dan juga orang tua? Ya, makasih selalu Menyupport ya, selalu Menyupport, menyupport ya, Nata juga. support. Dan kemarin juga Nata aja nggak menyangka, apalagi juga pasti bangga, apalagi sekolah dan juga orang tua pasti bangga Iya. juga ya, betul ya. Kemarin waktu pulang bawa piala gimana respon dari ayah sama bunda? seneng. Seneng ya pastinya ya. Kemudian juga tentu ini jadi semangatnya buat Nata juga, Iya. karena buat ke depan artinya nih satu pintu sudah terbuka nih buat Nata berprestasi Iya. di bidang dalang ini. Ada nggak rencana buat nanti ke depan ikut lomba lagi? Ingin, ya. Insya Allah ya, Insya ikut Allah, lomba ya. ya. Kalau Ingin misalkan nanti ikut ada lagi. lomba, ikut
siapa tahu bisa jadi juara lagi, Iya. gitu ya. Insya Nah, kalau misalkan Nata sendiri berpikir gitu ya, dalam hidup Nata sendiri sebagai seorang dalang cilik nih, sejauh ini yang paling berperan penting itu siapa sih? Berperan penting dalam wayangnya. Dalam mendukung, Oh, mendukung. Kalau mendukung ayah bunda. ayah bunda. Ayah bunda. Itu jadi support system pertama ya, dan Iya. utama ya. Kalau misalkan nggak ada ayah bunda, mungkin Nata nggak di titik ini, Iya, betul ya? iya. Betul. Nah, Nata sendiri ada nggak cita-cita menjadi seorang dalang profesional nanti di masa depan? Ingin. Iya, Ingin ya pastinya iya, ya, ingin. dan juga rasanya ini tuh sebuah bentuk untuk melestarikan budaya Jawa terus gitu ya. Mana Iya. kita ketahui bersama bahwa wayang ini adalah warisan budaya dan dia udah diakui sama UNESCO loh, luar biasa. Nah, Nata sendiri kalau misalkan boleh disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, teman-teman Nata yang ada di rumah lagi nonton hari ini, apa nih kata-kata yang bisa dikasih ke buat mereka? Semangat belajar, semangat berlatih, selalu berkarya dan menjadi sang juara dan berprestasi. Oke. Insya Allah. Insya Allah, mantap. Tentu diiringi dengan insya Allah biar nanti tercapainya dengan Iya. mudah gitu ya, luar biasa. Nata, kalau misalkan boleh sampaikan nih ke pesan buat Nata sendiri, buat nanti di masa depan nanti gimana? Menjadi seorang yang tetap semangat gitu kan, apalagi ini adalah awal ya buat Nata Ya, ya. Awal buat Nata. Kemarin juga perform di mana tuh? Perform di Pesindon. Pesindan. Pengalamannya gimana itu? Seru kah atau gimana? Seru. Seru ya. Itu pengalaman keberapanya Nata? Kedua. Kedua. Nah, fun fact-nya juga nih sahabat inspirasi, Nata tuh kemarin ikut lomba pertama kali dan langsung juara ya, betul ya? Iya. Betul. Nah, biar kita lebih jelas lagi, karena nanti Kak Zulfan juga akan berbincang dengan ayahanda dari Nata yang supportnya luar biasa ya, betul ya? Iya. Jadi stay tune on inspirasi Inspires You. Thank you, Nata. Lahirnya bakat Konata tentu tak muncul berkat dirinya sendiri. Dorongan kedua orang tua merupakan kunci utama untuk ia meraih predikat sebagai dalang cilik Pekalongan. Pak Panca yang ingin Zulfan tanyakan, dari waktu Konata mulai senang dengan dunia dalang, Pak Panca bagaimana responnya waktu itu? Ya waktu itu memang waktu kelas SD ya, Iya. dia itu kelas 4, dia itu suka nonton YouTube, dengan nonton YouTube berkali-kali, terus akhirnya minta wayang, kita carikan wayang pakai kertas kan itu, Iya. ternyata kok bener-bener pengen bisa gitu, Iya. main terus sampai di bentur-benturan di tembok itu Iya. Kak. Nah, sampai itu akhirnya kita belikan yang wayang kulit, dan akhirnya pas kelas 6 itu Nata saya kenalkan sama kakak kelas saya. Siapa itu? Yaitu Pak Dalang Wiwit itu. Dalang Nah, Wiwit. pas main saya minta tolong, ini anak saya kok suka main wayang ini. Iya. Akhirnya sempat diajari. Ya walaupun sekali lah waktu itu dasar-dasarnya. Nah, tiba-tiba ketika ya kemarin belum lama, bulan September lah ya, itu kebetulan saya ngantar siswa kami yang mau lomba jurnalistik. Kebetulan narasumbernya itu dari dalang yang nguri-nguri budaya dalam bentuk dalang cilik. Nah, Oke. kebetulan yang ada di Kesesi. Nah, Nata saya ajak karena saya tahu Nata Iya, suka wayang nih. Saya ajak ke passionnya- sana ini itu. passionnya Nata, Iya, iya. ke sana lihat ternyata jadi sukanya. Lah setelah itu Nata kita ikutkan. Sampai akhirnya Nata berlatih dan tiba-tiba ada informasi lomba seperti itu Kak. Jadi waktunya tuh panjang latihannya, betul. tapi versi sendiri tadinya. Baru mulai betul-betul Intens, intens gitu di ya. bulan September Kak. Begitu. Tapi sorry saya potong Pak Panca, Iya. waktu kecil itu Iya. memang Pak Panca tuh mengarahkan kah atau memang Nata ini memang suka sendiri? Sebenarnya enggak ya, karena Nata itu ya suka macam-macam, dia suka nyanyi, suka olahraga. Mungkin dari simbahnya mungkin Dari ya. simbah. Tiba-tiba Ada aliran seni iya gitu gitu. ya, di Iya betul. tubuhnya Tiba-tiba Nata. dia suka main dan lucu Kak, dia main itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Gedokannya pakai spidol, saya masih ingat Iya, itu. baik, Dodok baik. itu kayak gitu. Sampai segitunya berimajinasi untuk cerita. Lantas, kalau misalkan untuk belajar dialeknya berarti waktu dulu kan masih pakai bahasa Indonesia. Iya, Terus betul. belajarnya sama Pak Wiwit itu kah? Pak Wit, iya, akhirnya kan dikasih tahu bahwa kamu kalau mau jadi dalang harus
bahasa Jawanya juga Jawanya bukan Jawa yang ngoko ya, Iya. harus belajar. Jadi akhirnya kan mempelajari dari YouTube, dari mungkin ketika kemarin di Sanggar diajari juga bahwa ketika menyampaikan penokohan itu harus intonasinya, terus suara berbeda, macam-macam lah Kak, seperti itu. Tapi ketika kemarin berhasil nih, si Nata berhasil menjuari juara 1 gitu ya, yang mana Pak Panca pasti menyangka bahwa anaknya memang berpotensi untuk menjadi juara. Sebenarnya enggak juga Kak. Karena melihat kompetitornya juga berat-berat terus gitu ya, terang Pak memang Panca ya? lawannya tuh bagus-bagus. Bagus-bagus. Saya akui. Cuma mungkin begini, tadi kan disampaikan bahwa Nata itu kebetulan dari kecil suka nyanyi. Iya. Nah kebetulan juga dari SD-nya dia sudah pernah ikut lomba mocopat. Nah itu mungkin mocopat itu menjadi dasar si Nata untuk bisa ketika ada solo atau apa, dia sudah punya pengalaman ya, pengalaman basic-basic gitu ya, untuk nada-nada Jawa itu kan harus tepat di larasnya. Pengalaman itulah yang menjadikan Nata ketika di pedalangan itu kan harus ada suluknya. Sehingga Nata ketika dikasih tahu suluk dengan nada sekian kan pakainya gender itu Mas. Alhamdulillah bisa ngepaskan. Sehingga cepatnya di situ punya pengalaman di mocopat. Yang kedua juga karena suka main sendiri itu menurut saya itu juga keren, artinya sudah latihan sendiri. Iya, sudah sendiri walaupun tanpa otodidak, tapi minimal dari tangannya, walaupun sebenarnya susah ya sampai sekarang. Ternyata teknik wayang itu dalang itu banyak banget, tapi intinya yang penting anak itu ya kita biarkan untuk mengekspor keinginannya, imajinasi seperti apa, sehingga dia ketika mendapatkan pelatih atau pembimbing yang tepat itu insya Allah lebih cepat betul Kak. Luar biasa. Berarti ini kemarin waktu Nata bawa pulang piala tuh bangga ya berarti ya Pak Panca ya, luar biasa. Ayahanda yang selalu sedia menjadi garda terdepan, ibunda yang selalu siap menemani dan membimbing, ternyata sukses menjadi kekuatan terbesar bagi Konata. Dukungan serta doa tentu selalu dipanjatkan kedua orang tua agar Konata mampu tumbuh lebih baik dan siap untuk masa depan. Terus kiranya ada wacana apa nih ke depan nanti untuk Konata, akankah dileskan lebih intens lagi untuk biar jadi lebih matang gitu Pak? Ya tentunya begini, si Nata itu kan dengan pengalaman kemarin itu kan suatu hal yang luar biasa bagi kami ya. Karena mohon maaf Kak, persiapan itu lucu ya. Jadi Nata September masuk Sanggar, baru latihan 6 kali, tiba-tiba ada lomba. Akhirnya saya minta Pak Dalang Bayu, Pak Dalang itu yang punya Sanggar Bayu Laras Kesesi, saya minta privat itu mungkin 2 atau 3 kali, totalnya hampir 6 lah. Setelah itu Pak Dalang saya telepon, Pak Dalang ini Nata mau lomba. Akhirnya di drill 2 malam berturut-turut sebelum lomba. Iya itu. Nah tapi ada cerita lucu begini, saya harus nyiapin clear. Saya akhirnya cari, jangan tahu pelanggan sablon. Nah, ini untuk orang tua di rumah ini. Kita harus kreatif orang tua. Saya cari pelanggan saya cari pelanggan sablon bekas, cari kain mori untuk clear. Terus dudukannya pakai almari, tak ambil. Terus sempolonya untuk duduknya itu bingung, pakai apa nih? Saya waktu itu masih punya bekas pijatan yang mengkelok dulu. Nah itu kayaknya kan rusak itu untuk dudukan. Kecerakannya pakai asbak waktu itu. Tapi dimarahi. Dimarahi Pak Dalang. Wah masa pakai asbak? Akhirnya malam keduanya saya baru cari di tukang las yang plat itu Kak. Ternyata sebanyak itu yang perlu disiapkan. Dan ternyata dengan alat walaupun tidak seperti aslinya, dengan adanya peraga yang komplit tadi memudahkan si Nata ketika perform seperti itu. Karena ibaratnya sudah lengkap. Iya betul, walaupun seadanya. Satu lagi, kan waktu latihan di Sanggar kan pakai gunungan yang 3 itu. Itu saya nggak punya Kak. Akhirnya apa? Saya ke tempat percetakan. Kan kalau beli ada. Kalau siang tapi kan malam tutup. Betul. Percetakan, saya cetak A3 itu, saya tempelkan tengahnya pakai stick drum. Wah, luar biasa. Yang penting ada gunungannya lah. Itu masih seperti itu. Alat peraga itu penting untuk seorang dalang. Untuk menyupport gitu ya, Pak. Ya, nggak bisa Nah, lantas artinya motivasi apa nih Pak Panca yang selalu diberikan ke Nata biar jadi
sampai sekarang gitu ya. Apalagi Pak Panca ini juga kreatifnya luar biasa loh. Ya enggak juga sih. Itu Nata. biasanya keluar ketika terpaksa, Kak. Iya, dan itu gitu tidak hanya saya. gitu Ya, ya, Pak, jenengan pun dan semua orang itu pasti bisa. Pasti kadang-kadang nggak terpikir, oh iya ya. Oh ternyata harus bisa begini. juga Bisa gitu juga ya, ketika kita itu. diusahakan. Nggih. Jadi Pesan buat Nata. ya, Nata itu ya untuk anak saya dan semua adik-adik semuanya yang ada, pemirsa semuanya, pokoknya kalau kalian punya kemampuan, punya potensi, tunjukkan kepada dunia. Karena dengan cara kalian mengekspor kemampuan kalian, dunia bisa mengenal Anda. Sehingga kita menjadi insan yang bermanfaat untuk semuanya. Karena ketika kita berkarya, berprestasi, minimal ya mungkin untuk orang tuanya, untuk sekolahnya, untuk kotanya atau kabupatennya, dan untuk daerahnya, membawa harum semuanya seperti itu. Mantap sekali. Dia Pak Panca selaku ayahanda dari Konata. Luar biasa perbincangan Zulfan hari ini dengan Nata juga Pak Panca yang juga ternyata supportnya luar biasa untuk anak sendiri gitu ya Pak ya. Karena harus memang seperti itu gitu ya sosok ayah ya Pak ya. Iya, memang apa ya namanya butuh ketelitian Kak. Jadi kadang-kala kita sebagai orang tua kan ketika anak kita mungkin berlatih, kita kadang tidak memantau ya, wah biarkan saja gitu. Atau misalnya ditempatkan ke pembimbing atau ke les kemana juga sama. Nah, itu kalau bisa kita juga ikut mengamati. Karena kita yang dekat, yang tahu persis kelemahan anak itu apa. Nah itu yang perlu kita koreksi. Nanti misalnya kamu kalau ngomong jangan cepat-cepat, terus nadamu, dialekmu begini, itu kan karena kita yang tahu persis. Dan kadang-kala yang namanya anak kan kadang lupa. Lah kita ketika nganter atau melihat anak kita berlatih ya kita juga ikut mengamati, cari kelemahannya di mana lah, baru di rumah nanti kita diajak ngobrol. Iya betul seperti itu Kak. Jadi memang harus intens sekali pendekatan dengan anak itu memang harus luar biasa intensnya gitu ya. Terima kasih sekali Pak Panca dan juga Konata sudah berbincang dengan Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi. Luar biasa sekali dan juga Zulfan pamit. Terima kasih Pak Panca, sehat selalu, sampai bertemu kembali, juga sukses selalu buat Nata. Kita tunggu gebrakan-gebrakan barunya lagi ya. Pak Panca juga Mas Nata ya. Terima kasih dan Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.